Episode 13. Mas Yazid lantas memacu mobilnya dengan kecepatan tinggi. Membuatku seketika merasa ngeri dan tak terbiasa. Waktu dan keadaan telah mengubah segalanya. Mas Yazid yang kukenal dulu kini telah berbeda jauh. Dia yang bertutur manis, berlaku lembut, tetapi kelewat taat pada Umi dan Abi, kini memperlihatkan sisi gelapnya padaku. Temperamen dan begitu keras. Aku hingga merasa takut luar biasa. Mas, pelan-pelan, kataku sembari mencengkeram lengan kirinya. Lelaki itu masih fokus menyetir dengan kecepatan tinggi, sementara itu kami mulai memasuki jalanan yang lalu lalang kendaraannya cukup padat. Mas, kendalikan diri. Jangan membuat kita berada di dalam bahaya. Aku sangat takut untuk sekadar melihat ke depan. Jalanan makin ramai dan di depan sana ada sebuah truk roda 6 yang juga melaju lumayan cepat. Mas Yazid terlihat begitu kesal. Tak kusangka tangan kanannya melepas setir dan memukul kaca jendela dengan lumayan keras. Ah, bajingan. Dadaku berdebar hebat. Baru kali ini sebuah umpatan kasar terlantun dari mulut seorang Mas Yazid yang dikenal sebagai Kori di kampus dulu. Istighfar Mas. Aku berucap lembut padanya, berusaha menenangkan pria itu meski diri sendiri gelisah bukan main. Untunglah, Mas Yazid mulai mengurangi kecepatan mobil dan kini tak lagi memasang wajah geram. Truk di depan kami sudah agak menjauh dan ini membuatku cukup lega. Mobil terus berjalan menyusuri jalanan besar, tempat lalu lalang kendaraan yang menuju antar kota. Rata-rata sopir mengendara dengan kecepatan lumayan, tetapi jika terlalu mengebut sama saja dengan menyerahkan nyawa sendiri. Dinda sudah keterlaluan Mir. Aku lama-lama jengkel melihat tingkahnya. Mas Yazid mulai mengeluarkan keluh kesahnya. Nadanya begitu kesal. Sesekali sosok pria berambut ikal dengan panjang seleher itu mendesah galau. Iya, aku tahu bagaimana perasaanmu Mas. Kusentuh lengan Mas Yazid. Akhirnya suamiku mau menurunkan tangan kirinya dari setir, lalu menggenggam erat jemari ini. Apa aku mundur saja dari poligami ini? Mas Yazid menoleh sesaat padaku, untuk kemudian kembali fokus pada jalanan. Semua keputusan berada di tanganmu Mas. Pertimbangkan semuanya masak-masak. Bijak sekali omonganku. Padahal jiwa berontakku sudah meronta-ronta. Namun, seperti biasa aku terlalu lemah untuk menyanggah seorang Mas Yazid, terlebih dalam keadaan dirinya yang tengah jengkel begini. Aku jadi menyesal mengapa kita tidak mandiri saja dari dulu Mir. Kalau mandiri, sudah pasti kita tak terlalu banyak berhutang budi apalagi tergantung pada kedua orang tuaku. Ada rona penyesalan dari wajah Mas Yazid. Dia mengerling sekilas. Sorot matanya cukup menerangkan bahwa suasana hatinya memang sedang tak baik-baik saja. Sudahlah Mas. Semua sudah terlanjur. Sekarang kita lanjutkan masa depan yang telah menanti. Sekarang kita pulang saja dulu. Lari dari masalah hanya membuatnya semakin berlarut. Kita selesaikan baik-baik. Umi dan Abi pasti bakal kecewa kalau sikap kita begini. Meski sudah berkali-kali disakiti, tetap saja jiwa baik dari diri ini tak dapat luntur begitu saja. Mas Yazid tetap harus bertanggung jawab atas segala tindak tanduknya. Terlebih ini berkaitan dengan kedua orang tuanya yang semakin menua dan selalu minta untuk dihormati oleh yang lebih muda. Mas Yazid pun memutar balik arah kendaraannya. Memacu mobil untuk menuju jalan pulang. Tiba-tiba aku jadi menyesal sendiri. Mengapa momentum ini tak kupakai saja untuk menghasut Mas Yazid habis-habisan agar menentang orang tuanya? Mungkin sebagian orang akan sibuk mencerca bodoh dan tolol. Namun, sesungguhnya aku memiliki sebuah prinsip. Biarlah Mas Yazid mengambil keputusannya sendiri. Mempertimbangkan semua masak-masak dan mengesampingkan ego. Bukan apa-apa. Setelah menentang, kemudian kami bisa apa? Mas Yazid sesungguhnya tak memiliki apapun. Semua 100% adalah milik Umi dan Abi. Bahkan bisnis yang tengah kami jalani pun seluruhnya dimodali oleh Abi. Kalau menentang, itu tandanya sama saja bunuh diri. Selama ini,
Mas Yazid pun hanya ikut-ikut Abi saja dalam bekerja. Kemampuannya dalam berbisnis masih belum mumpuni. Bahkan mencari rekanan atau memperlebar jaringan pun dia belum sanggup. Semua atas campur tangan Abi sebagai bos besar. Itulah mengapa sosok Mas Yazid begitu menyesal mengapa kami tak dari dulu mandiri saja. Ya, inilah yang dinamakan kebodohan hakiki. Larut dalam zona nyaman, tak sanggup berpijak dengan kaki sendiri, hanya mengharap kerja keras serta power dari orang lain. Lihat hasilnya. Zong, Abi dan Umi bahkan kini menyetir kami ke kanan dan ke kiri semau hati. Jika tak sesuai inginnya, maka ancaman demi ancaman pun bakal dibentangkan. Mas, berjanjilah setelah ini kita mulai untuk berdikari. Setidaknya dari hal-hal kecil, agar suatu saat nanti, ketika kita tak sepakat dengan Abi dan Umi, mereka tidak mudah untuk menghardik apalagi mengatur segalanya dari A hingga Z. Maukah Mas? Kuucapkan sebuah permintaan dengan intonasi yang sungguh lemah lembut, berharap akan hadirnya keinginan untuk mengubah paradigma dari sosok Mas Yazid. Lelaki itu terdiam sesaat. Tak ada sepatah kata pun yang hadir dari bibir merahnya. Lelaki yang jambangnya mulai tumbuh akibat tak bercukur 2 hari itu tampak tengah memikirkan sesuatu. Dalam sekali pertimbangan Mas Yazid, pikirku. Apa yang tengah beradu dalam benak lelaki itu hingga beberapa menit tak kunjung keluar jawaban dari mulutnya. Akan aku pikirkan caranya Mir. Mas Yazid terlihat gamang. Nyala kemarahannya kini bertukar dengan ekspresi kecemasan. Apa dia tak yakin untuk bisa berdiri sendiri di luar bayang-bayang kedua orang tuanya? Mas ragu? Tanyaku lagi dengan bimbang. Sedikit. Mas Yazid menyisir rambutnya, dengan jemari secara kasar berulang kali, seakan ingin merontokkan pening dalam otaknya. Praktik tak semudah teori Mir, tambahnya lagi. Aku mendesah risau. Menarik napas dalam dan mengembuskannya perlahan. Menata hati yang kini terasa agak berantakan setelah tadinya kupikir telah menemukan secerkah harapan. Mas Yazid sudahlah. Kita hadapi saja kembali tekanan dari Abi dan Umi kalau sikapmu masih begini adanya. Mungkin, aku akan tetap bertahan dengan beberapa siasat yang pelan-pelan mulai tergambar dalam kepala ini. Mengenai sukses atau tidaknya, biarlah waktu yang bakal menjawab. Mungkin sudah takdirnya aku akan menjalani pahit getir sebelum menimba manisnya di kemudian hari. Sabar Mira, setidaknya kamu memiliki tekad kuat walaupun harus bergerak seorang diri. Bersambung.